Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu topik ya, yang mana akhir-akhir ini sempat ada heboh soal Dr. Lois Owin. Ya, Dr. Lois ya, Lois, bukan Louis. Hampir-hampir mirip nama kami kan. Tapi Lois itu untuk perempuan biasanya, kalau Louis kan biasa laki-laki begitu. Ya, tapi bukan masalah namanya, tapi kasus yang sempat heboh adalah ketika dokter ini dengan beraninya mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal di rumah sakit itu bukanlah karena COVID. Jadi kalau ada orang dinyatakan COVID, sebenarnya itu bukan karena COVID katanya, tetapi meninggalnya karena ada interaksi obat. Sehingga hal ini menimbulkan kekacauan, dan dia sendiri sebenarnya nggak percaya namanya COVID. Kalau menurut saya sih, ini dianggap menjadi sebuah kekacauan sehingga dokter ini ditangkap guys. Mari kita nonton videonya atau statementnya terlebih dahulu. Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Enggak percaya Pak. Tidak percaya? Karena Kalau tidak percaya, itu bayar sudah 50.000, kenapa itu? Yang sudah dikubur. Jadi gini, Menurut ibu sebagai dokter, itu kenapa? jadi saya itu dulu pernah belajar semua dasar lab dunia. Apa? Dasar-dasar lab dunia. Jadi gini Pak, di kedokteran ini kan tidak belajar yang namanya lab sama farmasi. Itu kan beda di Nah, luar. aku waktu dia poin karena waktu kita singkat. Betul. Ya. Menurut ibu, yang sudah meninggal katanya lebih dari 50.000, Ya. meninggal karena apa? Meninggal di rumah sakit atau di rumah? Ada di rumah Apapun sakit. namanya itu, yang dikubur dengan cara prosedur prokes, kopik. Geser dulu, saya pindah. Menurut ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Kamu pindah ke sebelah situ. Bukan Pak. Maaf Bang. Bukan. Bang Oles. Bukan. Ya. Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Interaksi? Antar obat. Interaksi ke antar obat. Jadi gini, makanya kenapa katanya virus ini kalau menginfeksi pada orang komorbid itu kan akan Jadi kondisinya menurut parah. ibu gara-gara obat yang dicampur-campur jadi mati gitu? Iya, Pak, kalau misalnya buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya itu lebih dari 6 macam. Oke. Jadi sekali lagi menurut ibu, 50.000 lebih Kematian orang yang sudah meninggal karena corona, menurut ibu itu karena salah obat, kalau obat. bukan Interaksi. karena virus. Bukan, interaksi. Setelah menyampaikan hal itu, Dr. Owin ini pada akhirnya diamankan polisi dan ditangkap sebab statementnya ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Nah, dia ditangkap nih, dan harusnya ada satu orang lagi yang statementnya lebih parah dan lebih bahaya dari Dr. Lois ini, dan harusnya dia ditangkap juga. Tapi sampai detik ini, sekalipun banyak statementnya yang provokatif, hate speech dan sebagainya, itu dia aman-aman aja dan ditangkap sampai sekarang. Yaitu siapa? Yahya Walloni gitu. Langsung aja kita dengar statement-statement provokatif yang disampaikan Yahya Walloni tentang COVID-19 ini. Di tengah isu yang merebak saat ini, setelah kritikan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan gelar yang disematkan kepada seorang pemimpin negara, the King of Lip Service, maka baru-baru ini kita mendengar kebijakan pemerintah juga menurunkan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat menjadi PPKM dengan berbagai macam argumen, kritikan yang dikomentari oleh seluruh lapisan elemen masyarakat, terutama masyarakat mayoritas mukmin, di mana kebijakan ini sangat melukai, sangat mencederai, mengecewakan, dan bahkan sangat-sangat merendahkan derajat di bawah kami sebagai seorang mukmin. Adapun kebijakan ini dilakukan pemerintah sejak tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli tahun 2021 miladiah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa tanggal 20 Juli adalah merupakan pelaksanaan hari besar Islam untuk memperingati hari nahar atau hari raya kurban, Idul Adha, yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 20 Juli tahun 2021 miladiah.
setiap kali ada pelaksanaan hari besar Islam, selalu saja kopat Covid ini menjadi alasan. Bahkan dalam kehidupan masyarakat yang kita lihat di tengah isu pandemik ini kurang lebih hampir 2 tahun, masyarakat dikejutkan dengan berbagai macam aturan-aturan yang menyengsarakan, yang membuat masyarakat melarat, sulit untuk mencari akses kehidupan demi membiayai kebutuhan keperluan hidup secara pribadi dalam kehidupan rumah tangga. Karena selalu dibatasi, apa saja yang dilakukan pemerintah ini selalu bertentangan dengan pemikiran, bahkan bertentangan dengan rasionalitas daripada mayoritas masyarakat yang ada di bangsa ini. Oleh dan sebab itu, PPKM ini bagi kami adalah proses perjalanan kemiskinan masyarakat. Pemerintah ini dengan berbagai macam argumen, Presiden Joko Widodo dengan berbagai macam statement di publik mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Lupakah kita? Lupakah jamaah? Tidak sedikit orang yang mati di tempat pemungutan suara ketika Pilpres 2019. Lupakah kita? Ribuan orang yang mati, ribuan orang meninggal dunia. Adakah Joko Widodo sebagai presiden mengucapkan bela sungkawa? Kemudian 6 laskar tewas. Sampai hari ini kasusnya masih bergulir. Adakah Presiden Joko Widodo selaku kepala negara mengucapkan bela sungkawa? Semuanya ini penuh dengan omong kosong dan kebohongan. Tidak ada lain para pengamat dan bahkan para ahli kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan. Mereka telah mengemukakan pendapat bahwa virus Covid ini adalah virus buatan manusia. Sebagai orang beriman tentu kita menyadari bahwa ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kompetensi kemampuan manusia yang diberi nikmat kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengkaji para epidemiolog, mereka mengatakan bahwa virus ini adalah buatan manusia untuk menghancurkan manusia lain. Peran penting yang dilakukan manusia adalah untuk berbisnis, mendirikan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Allahu Akbar. Secara khusus yang ada di negara kita, dengan alasan mencegah penyebaran wabah daripada Covid ini, maka pemerintah menurunkan sekaligus peraturan yang disebut dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara manusia-manusia bangsat, manusia-manusia komunis dari Cina keluar masuk dengan bebas. Masyarakat kita dikarantina, masyarakat kita dikekang, masyarakat kita dibatasi dengan segala macam argumen alasan. Dari dua statement provokatif dari orang ini, Dr. Lois dan juga Yaya Waloni, sangat-sangat berbahaya, sama-sama berbahaya. Tapi sampai sekarang Dr. Lois ditangkap, Yaya Waloni nggak kesentuh. Dampak buruk dari statement Yaya Waloni dan juga Dr. Lois ini yaitu yang paling fatal nih. Yang pertama, mereka tidak percaya COVID pada akhirnya. Dipikir COVID itu adalah sebuah konspirasi. Padahal COVID, penyakit ini benar-benar ada. Beberapa teman saya dan juga beberapa saudara saya kena COVID. Dan bahkan ada yang meninggal. Dan ini bagaimana ketika orang mendengar statement dari Lois dan juga Yaya Waloni ini, mereka pada akhirnya nggak percaya COVID itu ada. Dan karena kepolosan ketidakpercayaan itu, dampaknya adalah mereka tidak mau vaksin. Ketika tidak mau vaksin, maka kekebalan tubuhnya tidak terbentuk. Dan kemudian ketika suatu saat mereka terserang penyakit ini, dengan gampangnya penyakit ini bisa menggerogoti tubuh mereka. Dan pada akhirnya akan meninggal. Nah, ini dampak bahaya dari statement seperti ini. Yang kedua, statement berbahaya ini bisa membuat orang pada akhirnya memberontak kepada pemerintah ini. Ketika terjadi pemberontakan, mereka tidak mau mengikuti peraturan regulasi yang ada di Indonesia ini, akan menimbulkan sebuah kekacauan di dalam negeri ini. Dan siapa yang mau bertanggung jawab? Yaya Waloni, Dr. Lois? Kan nggak mungkin. Gini deh, kalau Yaya Waloni ini sering sekali menjelek-jelekkan pemerintah, menjelek-jelekkan agama lain, dan sebagainya. Sekarang begini, lebih baik Yaya Waloni naik menjadi presiden. Saya mau lihat sejauh apa Anda memerintah negara ini. Bahkan dalam statement Anda, Yaya Waloni,
seakan-akan kesannya agama Anda sedang dipersekusi, agama Anda sedang dipojokkan dengan alasan COVID. Mau hari raya alasan COVID, mau hari besar alasan COVID. Seakan-akan agama Anda dipersekusi. Bos, gini, nggak cuman Anda yang terdampak. Sekarang banyak sekali yang terdampak. Di Kristen pun ketika Natal nggak bisa Natalan, ketika ada Paskah nggak bisa merayakan Paskah. Karena apa? Karena kita sedang berperang melawan COVID ini. Tolonglah mengerti hal ini. Itu ada orang-orang yang pada akhirnya ngotot mengadakan sebuah acara ibadah, dan semuanya pada akhirnya jadi klaster baru dan banyak yang meninggal di situ. Anda mau tanggung jawab? Kan enggak. Anda kan cuma provokasi dan dapat amplop supaya bisa bayar pajak Fortuner Anda kan, supaya bisa kasih bensin Fortuner Anda kan, gitu kan. Nah, jadi tolong bijaklah dalam berstatement supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Orang-orang yang saat ini sedang takut vaksin jangan dikompor-komporin, makin nggak vaksin tubuhnya nggak kebal. Sekarang logikanya gini loh, kenapa ada vaksin polio? Orang ketika divaksin polio tubuhnya kuat menghadapi ketika ada penyakit polio menyerang, maka orang ini akan kebal menghadapi polio ini. Nah, itulah fungsi vaksin. Begitupun juga dengan corona, ketika kita sudah divaksin, tubuh kita akan tahu cara menghadapi virus ini. Tubuh kita kuat dan bisa menghadapi virus corona itu. Marilah kita bijak untuk berbicara supaya kita sebagai tokoh agama bisa menggerakkan masyarakat, menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk hal yang baik, saling melindungi satu dengan yang lainnya di dalam Tuhan. Saya ingin membacakan dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Hikmat itu adalah hal yang penting. Tuhan membenci orang yang sombong. Sombong merasa diri kuat, merasa diri paling hebat, tidak membutuhkan orang lain, merasa diri paling benar, menganggap orang lain lebih rendah, pemimpin kita lebih rendah, dan lain sebagainya. Itu jelas bukan orang berhikmat, apalagi dengan mulut yang penuh tipu muslihat. Cukup Anda menjelekkan Kristen, cukup Anda menipu tentang kekristenan. Dalam hal ini, berurusan dengan nyawa orang, janganlah penuh tipu muslihat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini, God be with you all.